Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang bagian pelajaran akhlak, masih pasal keempat, mencintai ibu dan ayah dengan tulus. Yang kedelapan, kalau kita minta satu perkara, maka kita jangan minta di depan banyak orang. Takutnya kenapa? Ibu dan ayah lagi nggak punya uang, kamu minta uang misalkan, terus ibu dan ayah kamu malu ngasih uangnya, nggak ada uangnya, ya. Terus kamu maksa, malah nangis lagi. Nah, itu nggak boleh, bukan punya akhlak. Tapi kalau ibu dan ayah nggak ngasih, udah diem, jangan maksa, nanti juga punya uang, ya. Paham? Sebab apa? Ibu dan ayah lebih tahu dengan apa yang lebih maslahat. Misalkan kamu minta minuman yang dingin-dingin, ya. Kamu lagi batuk, ada uang tapi nggak dikasih, malah marah kamunya. Nah, itu orang tua tuh menjaga kesehatan kita, karena takutnya lebih parah nantinya batuknya, tambah pilek, tambah meriang, ya. Terus kalau kita jalan bersama ibu dan ayah, jangan jalan di depannya, ya. Takut nyerimpet, ngagokin, tapi jalan di belakang biar ibu yang duluan. Nomor 9, masih nomor 8. Kita jangan suka marahin ibu orang lain. Jangan suka marahin ibu orang lain. Kita punya masalah sama temennya nggak ada, malah ngomelin ibunya. Ibu, itu tuh galakin aku, tolong bilangin dong, jangan begitu. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau kita marahin orang tua teman kita, samanya kita marahin orang tua kita sendiri. Makanya nggak boleh, ya. Saking marahnya kita, tetap nggak boleh. Nomor 9, kalau kita sudah besar dan ibu dan ayah kita sudah sepuh, sudah tua, ya, kita harus menolongnya. Kita udah punya suami, istri, ya, udah punya rumah tangga sendiri, ibu dan ayah tinggal bersama kita, maka kita harus mengurus dan merawatnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan surga kita itu tuh, ya, surga kita. Makanya orang tua sekarang nih, ya, orang tua sekarang masih muda, kamunya masih anak-anak. Nanti kamu udah tua, orang tua pun lebih tua daripada kamu, memerlukan anaknya. Jangan sampai orang tua sakit karena kita sebagai anaknya. Dulu nih, ya, aku punya pikiran gini, enak ya mama mah tidurnya berdua sama ayah, aku mah sendiri kesepian. Tapi sekarang kebalik, mama sendiri, aku bertiga sama anak, sama istri, malah udah nggak ada mamanya, ya, begitu. Makanya jangan sampai orang tua tersakiti oleh kelakuan kita sendiri. Sekarang
Kainan ngurus mamanya yang udah jompo misalkan. Ya. Terus mamanya sakit parah, berbulan-bulan Kainan ngurus mamanya sampai meninggal. Kata Kainan teh, aku sudah merawat ibuku, membalas budi pekertiku. Dari kecil sampai sekarang aku dibesarkan oleh ibu, dan sekarang aku yang mengurusnya sampai meninggal. Nah, itu Kainan, daripada jasa orang tua dan jasa Kainan itu nggak ada apa-apanya, melebihi jasanya orang tua. Karena apa? Orang tua, lihat sini, orang tua ngurus kamu dari kecil sampai besar, ngurus dari kecil untuk hidup. Kalau kamu ngurus orang tua untuk meninggal, karena apa? Karena orang tua sudah tua, ya, nggak ada apa-apanya. Makanya jangan bilang aku sudah membalas jasa ibuku. Bahkan yang lebih anak soleh nih, anak soleh ya. Kalau anak soleh itu orang tuanya sudah meninggal, setiap habis sholat mendoakan, Allahumma gfir li dunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ya, itu doa anak soleh. Suka doa begitu? Cung, yang suka berdoa begitu, ngacung. Katanya pengen anak soleh. Ya harus begitu. Habis sholat berdoanya gitu. Allahumma gfir li dunu. Lupa lagi. Udahlah, bahasa Indonesianya aja. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ya, paham tuh? Lanjut 10. Kalau kita bisa ngelakuin apa-apa yang sudah diceritakan di atas, maka kita bakal dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak dapat pahalanya? Mau. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa ngelakuin apa yang sudah diceritakan dari 1 sampai 8 sampai 9, maka kita dapat bebendu, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita menyakiti orang tua, cepat minta maaf. Karena apa? Karena dosa yang dicepatkan balasannya di dunia itu adalah dosa menyakiti kedua orang tua. Ya, palingan hidup aku sengsara terus, ibuku marah aja dari dulu sampai sekarang, aku belum diampuni. Cepat minta maaf sama orang tua, karena dosanya langsung dibalas di dunia juga. Enggak nunggu nanti, enggak nunggu di akhirat, enggak menunggu kita sudah meninggal. Di dunia juga udah dibalas, langsung dibalas. Palingan rezeki aku seret banget, ya, rezekiku enggak ada aja. Ternyata ibuku marah sama aku, tuh itu dosanya. Palingan anak aku jadi anak yang durhaka, ternyata ibuku marah sama aku, ya, itu dosanya. Awas. Makanya kita balik lagi sama diri kita sendiri, introspeksi diri. Paham tuh? Insya Allah. Baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim.